Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan materi struktur hewan, khususnya mengenai sisik pada reptil dan ikan. Pada presentasi ini, kami dari kelompok 5 akan membahas secara mendalam mengenai pengertian, struktur, serta fungsi sisik sebagai bagian penting dari sistem integumen pada hewan. Materi ini disusun di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah struktur hewan dengan Ibu Enda Dia Parwati, SPT MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi mengenai struktur sisik pada reptil dan ikan. Kelompok kami terdiri dari... Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan. Sisik adalah lapisan kulit keras berbentuk kepingan kecil yang berfungsi sebagai pelindung tubuh luar pada hewan seperti ikan, reptil seperti ular atau kadal, dan kaki unggas. Sisik umumnya tersusun dari zat seperti keratin, enamel, kolagen, atau dentin. Secara biologis, sisik melindungi dari cedera, predator, serta membantu pergerakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sisik pada reptil. Kulit reptil mencerminkan komitmen mereka yang lebih besar terhadap kehidupan terestrial, seperti keratinisasi, sangat luas dan kelenjar kulit lebih sedikit daripada amfibi. Sisik ada, tetapi sisik ini pada dasarnya berbeda dari sisik dermal ikan. Sisik reptil biasanya tidak memiliki penyangga tulang atau kontribusi struktural yang signifikan dari dermis. Sebaliknya, sisik tersebut berupa lipatan di epidermis permukaan. Oleh karena itu disebut sisik epidermis. Persimpangan antara sisik epidermis yang berdekatan adalah angsel fleksibel. Jika sisik epidermis besar dan berbentuk lempeng, kadang-kadang disebut sisik tempurung. Selain itu, sisik epidermis dapat dimodifikasi menjadi puncak, duri, atau proses seperti tanduk. Meskipun biasanya tidak terkait dengan sisik, tulang dermal ada pada banyak reptil. Gastralia, kumpulan tulang di area perut, adalah contohnya, di mana tulang dermal menopang epidermis. Tulang tersebut disebut osteoderm, lempeng tulang dermal yang terletak di bawah sisik epidermis. Osteoderm ditemukan pada buaya, beberapa spesies kadal, dan beberapa reptil yang telah punah. Beberapa tulang cangkang kura-kura mungkin merupakan osteoderm yang telah mengalami modifikasi. Sisik reptil adalah sisik epidermis. Sisik ini berasal dari kulit. Kulit memiliki dua lapisan, epidermis dan dermis. Pada ular dan kadal, sisik dimulai sebagai lipatan epidermis. Lapisan dermis kemudian menembus. Lapisan atas mengeras dengan keratin. Lapisan dermis menyusut dan meninggalkan serangkaian sisik keras yang saling tumpang tindih. Sisik memiliki banyak fungsi penting, seperti memainkan peran vital dalam permeabilitas kulit dan memberikan perlindungan dari abrasi. Dan oleh karena itu, cenderung lebih tebal di bagian dorsal daripada ventral. Pada beberapa spesies, sisik membentuk lempengan dan perisai besar di kepala. Pada ular, sisik melebar di bagian ventral membentuk gastropeges yang penting untuk lokomosi. Pada gambar di samping, lapisan epidermis pada kulit reptil terdiri dari lapisan basal atau biasa yang disebut lapisan germinal pada bagian B, di mana kita menemukan lapisan sel hidup, dan kemudian lapisan keratinosit yang mati tetapi terdiferensiasi sepenuhnya, yang juga disebut lapisan lebih lentur atau fleksibel pada bagian C. Lapisan mesos pada bagian D, lapisan lebih keras atau sebagai pelindung utama pada bagian E, dan Oberhausen lapisan pada bagian F. Lapisan germinal terletak pada lamina basal di bagian A, dan di bawahnya terdapat jaringan dermis. Lapisan yang terdiferensiasi penuh merupakan bagian dari lapisan granulosum atau lapisan perantara dengan lapisan corneum. Terdiri dari lebih lentur atau fleksibel keratin dan lebih keras atau sebagai pelindung utama keratin. Ciri-ciri sisik reptil. Salah satu ciri reptil adalah tubuhnya ditutupi sisik. Sisik ini kedap air dan memungkinkan mereka untuk hidup di darat.
Sisik reptil kering, tidak seperti sisik amfibi yang berlendir. Ini karena reptil tidak memiliki kelenjar kulit. Jenis sisik reptil. Terdapat dua jenis sisik reptil yang berbeda. Satu jenis merupakan ciri khas kadal dan ular. Jenis lainnya merupakan ciri khas buaya dan kura-kura. Perbedaan terletak pada susunan sisik di tubuh serta cara perkembangannya. Jenis sisik yang pertama yaitu sisik halus atau licin smooth scales adalah sisik rata dan mengkilap yang sering ditemukan pada ular atau kadal tipe sking yang memberikan tekstur licin. Yang kedua, sisik berlunas atau keyleth scales yang memiliki tonjolan memanjang di tengah sisik, seringkali terasa kasar. Contohnya banyak jenis ular untuk membantu pergerakan di darat. Yang ketiga, sisik granular atau granular scales adalah sisik berbentuk seperti butiran kecil atau bingkul yang fleksibel, umumnya dijumpai pada bunglon atau kadal jenis tertentu. Yang keempat ada skutis atau lempeng, atau biasa yang disebut sisik perisai, adalah sisik yang berukuran besar, tebal, dan keras. Umumnya ditemukan pada perut ular, bagian atas buaya, dan tempurung kura-kura, berfungsi sebagai pelindung fisik yang kuat. Selanjutnya pembahasan pertama adalah sisik ular. Pada ular, kulit seluruhnya tertutup sisik, yang merupakan ciri khas reptil. Sisik-sisik tersebut tersusun bertumpuk saling menutupi, dan terdiri dari lapisan mukosa bagian atas kulit, dengan jaringan subkutan di bawahnya. Sisik-sisik ini mengalami keratinisasi dan melindungi ular dari cedera kulit dan dehidrasi. Pada dasarnya, untuk membuatnya kedap udara, jika dilihat dari posisi di tubuhnya, sisik-sisik tersebut memiliki susunan dan bentuk yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini terdapat ada gambar. Gambar tersebut menunjukkan struktur jaringan kulit pada sisik ular yang diamati secara mikroskopis. Secara umum, sisik ular berasal dari lapisan paling luar kulit, yaitu epidermis, yang mengalami penebalan dan mengalami proses keratinisasi sehingga menjadi keras, kering, dan kuat. Pada bagian A ini, terlihat bentuk sisik yang meruncing ke arah luar tubuh, yang merupakan ciri khas sisik reptil. Lapisan terluarnya tampak lebih padat karena tersusun dari keratin, sedangkan bagian di bawahnya terlihat lebih longgar yang merupakan jaringan dermis. Pada bagian B dan D, epidermis tampak lebih rapat dan homogen, sementara dermis terlihat tersusun atas jaringan ikat dengan serabut-serabut yang tidak teratur. Struktur ini menunjukkan bahwa dermis berfungsi sebagai penopang sekaligus memberikan nutrisi bagi jaringan epidermis yang tidak memiliki pembuluh darah. Bagian C memperlihatkan susunan kulit dermis di bawahnya, dilanjutkan dengan subkutis hingga lapisan otot muskularis di bagian paling dalam. Epidermis ini berperan sebagai pelindung utama dan mencegah kehilangan air, yang sangat penting bagi kehidupan reptil di lingkungan darat. Dermis juga memberikan kekuatan dan elastisitas, sedangkan subkutis berfungsi sebagai bantalan dan cadangan energi. Lapisan otot di bawahnya berperan dalam membantu pergerakan tubuh ular. Secara keseluruhan, gambar ini menegaskan bahwa sisik ular merupakan modifikasi dari epidermis yang telah beradaptasi untuk melindungi tubuh dari kekeringan, cedera, serta membantu efisiensi pergerakan di darat. Ular secara berkala mengganti kulit bersisiknya dengan mendapatkan yang baru. Hal ini memungkinkan penggantian kulit lama yang sudah usang, pembuangan parasit, dan perkirakan memungkinkan ular untuk tumbuh. Bentuk dan susunan sisik digunakan untuk mengidentifikasi spesies ular. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kura-kura. Pada kura-kura terdapat bagian tubuh yang bebas seperti kepala, kaki, dan ekor yang tertutup sisik.
karena adaptasi gaya hidup berbasis darat pada famili Testudinidae, kulit yang lebih tebal terlihat dan sisiknya lebih menonjol. Perubahan sisik pada kura-kura bersifat periodik dan individual. Pada bagian A terlihat keseluruhan susunan kulit, yaitu epidermis di bagian luar dan dermis di bawahnya. Epidermis tampak cukup tebal dan sudah mengalami keratinisasi sehingga terlihat lebih padat. Lapisan ini tersusun dari beberapa tingkat sel, dimulai dari lapisan paling bawah yang masih hidup dan aktif membelah. Kemudian sel-selnya bergerak ke atas dan kehilangan inti hingga akhirnya membentuk lapisan paling luar yang tebal dan kekurangan sebagai pelindung. Di bawah epidermis terdapat dermis yang juga terlihat tebal dan tersusun dari jaringan ikat padat. Pada bagian ini tampak adanya sel-sel berwarna lebih gelap yang merupakan melanosit, yaitu sel penghasil pigmen. Selain itu juga di dalam dermis juga terdapat pembuluh darah dan saraf yang berperan dalam nutrisi serta respons terhadap rangsangan. Lebih ke bawah lagi terdapat lapisan subkutis yang tersusun dari jaringan ikat yang lebih longgar, berfungsi sebagai bantalan. Di bawahnya terdapat lapisan otot tunica muscularis yang membantu pergerakan. Pada bagian B yang merupakan pembesaran terlihat lebih jelas bahwa lapisan epidermis merupakan struktur yang berlapis-lapis dengan bagian paling luar yang tebal dan tidak rata. Hal ini menunjukkan adanya penumpukan keratin yang kuat sehingga kulit kura-kura mampu memberikan pelindungan ekstra baik terhadap kekeringan maupun tekanan atau gesekan dari lingkungan. Secara keseluruhan, struktur kulit ini menunjukkan bahwa sisik pada kura-kura merupakan bagian dari epidermis yang berkembang sangat baik dengan lapisan pelindung yang tebal, didukung oleh dermis yang kuat serta jaringan di bawahnya sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap tubuh. Kulit kura-kura terdiri dari dua lapisan utama, yaitu epidermis lapisan luar dan dermis lapisan dalam, yang dipisahkan oleh lamina basal. Epidermis tersusun atas beberapa lapisan, di mana sel-sel baru terbentuk di bagian bawah lalu terdorong ke atas, menjadi mati, dan membentuk lapisan keratin yang berfungsi mengurangi kehilangan air serta melindungi tubuh. Epidermis tidak memiliki pembuluh darah, sehingga nutrisinya ini diperoleh dari dermis melalui difusi. Selain sel pembentuk keratin, terdapat juga nih sel pigmen dan sel pertahanan. Dermis terlihat banyak melanosit bersama dengan lapisan tebal jaringan ikat padat, beserta pembuluh darah dan saraf. Subkutis terdiri dari jaringan ikat lunak dan tunica muscularis, sel-sel otot rangka diamati. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan sisik kura-kura. Plastron biasanya terdiri dari 12 sisik plastral, 6 di setiap sisi yang bertemu di garis tengah dan jumlahnya tergantung pada bentuk cangkang dan jenis kura-kura. Rumus plastral terdiri dari sisik plastral intergular, gular, humeral, pektoral, abdominal, femoral, dan anal. Bentuk dan hubungan timbal balik sisik-sisik ini sangat penting dalam menentukan spesies. Seiring pertumbuhan, sisik lama akan terkelupas secara bertahap dan digantikan oleh sisik baru yang lebih besar di bawahnya. Proses ini tidak terjadi sekaligus seperti pada ular, melainkan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, pembahasan mengenai sisik buaya. Pada buaya, perisai dermal terbentuk dari dermis yang lebih dalam daripada epidermis dan tidak membentuk struktur tumpang tindih yang sama seperti sisik ular. Kulit buaya memiliki lempeng tanduk yang disebut sisik yang bentuk, jumlah, dan posisi penting untuk identifikasi spesies. Sisik tersebut juga dapat menyerupai tulang dan membentuk perisai tulang luar. Di sisi perut bawah, sisik tanduk, tidak ada lempeng tulang. Di ekor, sisik membentuk cincin dengan dua baris
yang berlanjut menjadi satu baris sisik di ujung ekor. Posisi sisik tanduk di kepala merupakan ciri khas tiap spesies hewan. Di kepala di bawah sisik tanduk terdapat lempeng tulang. Tidak seperti reptil lainnya, buaya tidak melepaskan sisiknya, dan sisiknya diperbarui dengan menggosokkan pada permukaan luar yang berbeda. Pada bagian A, yang merupakan perbesaran lebih rendah, terlihat susunan umum kulit terdiri dari lapisan epidermis di bagian paling luar dan dermis di bawahnya. Epidermis tampak berlapis dan mengalami kreatinisasi yang cukup tebal, menandakan adanya penumpukan protein kreatin sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Di bawahnya, dermis terlihat lebih tebal dengan jaringan ikat yang padat dan serabut kolagen yang tersusun, tidak beraturan, memberikan kekuatan dan ketahanan pada kulit. Secara keseluruhan, bagian ini memberikan gambaran bahwa kulit buaya dirancang untuk perlindungan maksimal terhadap faktor lingkungan seperti benturan, predator, maupun kehilangan air. Pada bagian B, yang merupakan perbesaran lebih tinggi, terlihat struktur berlapis membentuk pola konsentris menyerupai lingkaran. Struktur ini menunjukkan penumpukan kreatin yang semakin jelas dan padat yang menjadi ciri khas sisik reptil. Pola tersebut menggambarkan bagaimana lapisan-lapisan kreatin tersusun secara bertahap hingga membentuk sisik yang keras. Selain itu, pada area ini juga dapat diasosiasikan adanya struktur pendukung di bawahnya seperti osteoderm, yaitu lempeng tulang kecil yang terdapat di dalam dermis, yang semakin memperkuat fungsi protektif kulit buaya. Buaya memiliki bagian perut yang umumnya lebih terang dibandingkan bagian tubuh lainnya sebagai bentuk adaptasi warna. Mereka juga memiliki sepasang kelenjar aroma yang terbuka di kloaka, baik pada jantan maupun betina, yang berfungsi dalam berkomunikasi atau penandaan wilayah. Kemampuan sensorik buaya sangat berkembang. Mereka dapat mengenali mangsa bahkan saat berada di dalam air, karena posisi mata yang terletak di bagian atas kepala. Selain itu, buaya memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat baik untuk membantu berburu. Salah satu ciri yang sangat menarik pada kulit buaya adalah kepadatan organ sensorik integumen, atau singkatannya ISO, yang lebih tinggi di dermisnya, yang sangat padat di area mulut dan bagian wajah kepala. Organ-organ ini mengandung banyak mekanoreseptor yang diinervasi oleh jaringan saraf perifer yang luas. Organ-organ ini penting untuk mendeteksi gelombang permukaan yang dihasilkan oleh mangsa yang bergerak dan penting untuk mengatur penutupan rahang, tergantung pada ukuran mangsa. ISO diamati sebagai ciri umum pada kulit, terlihat sebagai badan lamelar. Selanjutnya, saya membahas mengenai sisik kadal. Kulit kadal sangat unik karena sisiknya yang membentuk barisan rapat dan padat. Bentuk sisik kadal bervariasi dari bentuk benjolan kecil atau bisa disebut juga tuberkular seperti plat datar hingga tumpang tindih satu sama lain. Sisik ini berasal dari lapisan epidermis paling luar pada kulit dan membentuk lapisan keratin yang keras. Di bawahnya kadang ada plat tulang osteoderms. Sisik-sisik ini saling rapat dan terhubung hingga bisa bergerak ke segala arah. Pada kadal, sisik bisa berubah bentuk menjadi jambul, duri, atau tanduk, tergantung jenis kadal dan bagian tubuhnya. Ini sering membantu membedakan spesies secara taksonomi. Di kepala dan di bagian perut, sisik terbentuk seperti plat datar. Sisik penting untuk mencegah kehilangan air dari tubuh dan melindungi dari cedera, karena kadal sering menyentuh tanah dengan perutnya, hingga kulitnya mudah rusak. Kulit kadal tidak ikut membesar seiring pertumbuhan tubuh, jadi mereka harus ganti kulit, atau disebut juga molting, tapi bukan sekaligus utuh, melainkan dalam potongan-potongan kecil. Pada beberapa kadal, jari-jari mereka ditutupi sisik besar. Sisik ini membantu pergerakan, misalnya pada kadal bersilisik atau basilisius untuk berlari di permukaan air, atau pada
sisik pasir, bisa disebut juga Neoseps reynoldi, untuk bergerak di pasir. Kadal rumah bisa disebut juga gecko, punya jari pipih dengan sekitar 20 tonjolan seperti daun di sisi bawah jari kaki tersebut lamela. Strukturnya memungkinkan mereka memanjat dinding vertikal yang sangat halus. Lamela terdiri dari setae dengan panjang 110 dan lebar 4,2 yang tersusun rapi dan searah. Setiap serta bercabang menjadi ratusan struktur spatular kecil 0,2 panjang dan lebar di ujungnya yang menempel erat di permukaan. Setae kadal rumah terutama terbuat dari lapisan kreatin dengan sedikit lapisan lunak kreatin. Saya akan membahas mengenai sisik kadal. Kelenjar kulit kadal biasanya terbatas di bagian tubuh tertentu. Misalnya, di sisi dalam paha banyak kadal seperti iguana hijau, ada pori-pori femoral dengan kelenjar di bawahnya. Kelenjar ini lebih besar dan berkembang pada jantan. Mereka mengeluarkan cairan berlilin yang mengandung feromon untuk musim kawin atau saat terancam. Ini juga membantu menentukan jenis kelamin spesies tersebut. Kulit kadal punya lapisan plastik seperti kulit umum, tapi bentuknya bisa berbeda di berbagai posisi. Perbedaan paling jelas di epidermis adalah tingkat keratinisasi. Kulit iguana hijau lebih keras dengan lapisan paling luar sangat tebal. Fitur kedua adalah sel melanin atau melanoptes pada iguana hijau hampir tak terlihat. Sebaliknya, kadal leopard punya variasi warna banyak atau disebut morfi. Sampel kita adalah yang umum kuning dasar dengan bintik hitam, banyak melanofor. Morf lain hypyellow atau bintik hitam sedikit, hypomelanistik atau kurang lebih 10 bintik gelap, hypermelanistik atau pigmen lebih derap tapi bukan hitam, blizzard atau tanpa pola, lavender atau ungu muda, tangerine atau orange, carotel atau ekor orange, dan variasi lainnya pada kadal berbeda. Pada bagian A terlihat potongan jaringan kulit yang lebih luas. Lapisan paling luar adalah epidermis yang sudah mengalami penebalan dan keratinisasi atau lapisan tanduk. Ini merupakan ciri khas reptil seperti kadal, di mana sel-sel epidermis mati membentuk lapisan pelindung keras atau sisik untuk mengurangi kehilangan air dan melindungi tubuh dari lingkungan. Di bawah epidermis terdapat dermis yang tersusun atas jaringan ikat padat, tampak berwarna merah muda dengan serat kolagen yang tebal dan tidak teratur. Struktur bergelombang pada gambar menunjukkan tonjolan dermis yang menopang sisik di atasnya. Pada bagian B merupakan pembesaran lebih tinggi dari lapisan epidermis dan sebagian dermis. Terlihat sel-sel epidermis tersusun berlapis dengan bagian paling atas adalah sel-sel pipih yang mengalami keratinisasi. Bintik-bintik gelap yang terlihat kemungkinan adalah pigmen atau melanin yang dihasilkan oleh sel melanosit, berperan dalam pewarnaan kulit kadal. Di bawahnya terlihat ruangan-ruang kecil dan sel-sel jaringan ikat pada dermis yang mendukung struktur epidermis di atasnya. Terlihat bawah kulit tersusun atas epidermis di bagian luar dan dermis di bawahnya. Epidermis tampak berlapis dan mengalami keratinisasi membentuk lapisan pelindung atau sisik dengan permukaan yang berlekuk-lekuk sebagai ciri pembentukan sisik reptil. Sementara itu, dermis terlihat lebih tebal dan tersusun dari jaringan ikat padat dengan serat kolagen yang berfungsi menopang dan memperkuat kulit. Secara keseluruhan, struktur ini merupakan adaptasi untuk perlindungan dan mengurangi kehilangan air di lingkungan darat.
Dari semua reptil, mereka, bunglon, paling jago ubah warna dan pola kulit dengan campuran pink, biru, merah, oranye, hijau, hitam, coklat, biru muda, kuning, turquoise, dan ungu. Bunglon ubah warna berdasarkan suhu sekitar, kondisi fisik, sinyal antar individu, dan komunikasi. Perubahan ini juga untuk kamuflase, menunjukkan kondisi fisiologis dan niat ke bunglon lain. Bunglon tunjukkan warna cerah saat agresif ke sesama, dan warna gelap saat menandakan tidak mau berperang. Bunglon ubah warna dengan mengatur jarak antar kristal guanin di sel khusus bernama kromatofor. Perubahan berdasarkan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan kristal. Kulit bunglon sama seperti reptil lain, epidermis, dermis, hipodermis. Fitur penting untuk warna ada di dermis, pembuluh darah, saraf, otot, kulit, dan kromatofor. Kromatofor punya kristal guanin dan dibagi jenis iridofor, saktofor, eritrofior, guafor, dan melanofor. Pencampuran organel pigmen hanya sebagian cara. Kromatofor tersusun 2 lapis bertumpuk untuk warna dan pengatur suhu. Lapisan atas, nanokristal guanin dengan mengaktifkan kisi, jarak kristal berubah, pengaruhi cahaya yang dipantul atau diserap. Saat rileks, pantul biru hijau, saat aktif, jarak membesar, pantul gelombang panjang seperti kuning, oranye, hijau, merah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sisik ikan. Sisik ikan adalah struktur keras berbentuk lempeng kecil yang tumbuh dari kulit sebagai bagian dari sistem integumen. Berasal dari lapisan mesoderm pada dermis dan berkembang hingga epidermis sehingga sering disebut rangka dermis, yang berfungsi melindungi tubuh, membantu kamuflase melalui refleksi dan warna, serta meningkatkan efisiensi gerak di air dengan mengurangi gesekan. Dengan bentuk, ukuran, dan struktur yang beragam, mulai dari sisik kuat pada ikan purba hingga sisik fleksibel pada ikan modern. Bahkan ada ikan yang tidak bersisik seperti lele dan belut yang digunakan oleh lendir tebal. Selain itu, sisik juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies. Memiliki berbagai jenis seperti plakoid, ganoid, kosmoid, sikloid, dan stenoid, serta memiliki kesamaan struktur dengan tulang dan gigi karena mengandung sel seperti osteoblast dan osteoklas dan dikendalikan oleh gen yang sama, serta umumnya dilapisi mukus yang melindungi dari patogen dan membantu pergerakan di air. Ciri-ciri sisik ikan. Ciri-ciri sisik ikan adalah berasal dari lapisan kulit dalam atau dermis, umumnya tersusun saling tumpang tindih seperti genting rumah dan dilapisi lendir untuk mengurangi gesekan di air serta melindungi tubuh dari parasit. Jenis sisik ikan. Jenis sisik ikan adalah pengelompokan sisik pada ikan berdasarkan perbedaan ciri-ciri morfologi dan strukturnya yang berperan dalam perlindungan tubuh dan penyesuaian terhadap lingkungan hidupnya. Jenis sisik ikan. Jenis sisik Pisces adalah pengelompokan sisik pada ikan berdasarkan perbedaan ciri-ciri morfologi dan strukturnya yang berperan dalam perlindungan tubuh dan penyesuaian terhadap lingkungan hidupnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sisik plakoid. Sisik plakoid adalah sisik pada ikan seperti hiu dan pari yang berbentuk menyerupai gigi kecil, dengan bagian dasar menempel pada dermis dan ujung runcing mengarah ke belakang. Sisik ini sering disebut dermal denticle karena strukturnya mirip gigi. Fungsinya adalah membantu mengurangi gesekan air sehingga ikan dapat berenang lebih cepat, serta melindungi tubuh dari predator dan gesekan lingkungan. Selain itu, teksturnya yang kasar juga berperan dalam pertahanan diri. Sisik tipe ini dijumpai pada ikan kondriktis seperti hiu dan pari.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sisik ganoid. Sisik ganoid banyak ditemukan pada fosil primitif dari Actinopterygian dan Chondrostei. Kedua jenis fosil tersebut memiliki sisik yang merupakan modifikasi dari sisik kosmoid, yang mana komponen kosmine diganti dengan dentin dan pada permukaan fibrontin diganti dengan ganoin. Ganoid merupakan tulang dengan komponen bahan anorganik termasuk garam yang disekresikan melalui dermis. Ganoid juga mengalami kalsifikasi bahan non-seluler tanpa melalui saluran kanal. Sisik tipe ganoid pada umumnya berbentuk seperti belah ketupat serta memiliki pengait dan sambungan songket di antara sisik-sisik tersebut yang bertujuan untuk saling menguatkan. Ikan dengan sisik ganoid misalnya Polypithridae, Amia calva, Polychondridae, Lepisosteidae, dan Accipensereidae. Sisik ganoid juga diketahui pada beberapa fosil ikan Polyniscoid. Bentuk sisik ikan ini adalah jejer genjang. Sisik ganoid merupakan modifikasi dari sisik kosmoid yang terdiri dari lapisan basal bertulang, lapisan dentin, dan lapisan luar ganoid atau garam tulang inorganik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sisik kosmoid. Sisik kosmoid adalah sisik berlapis yang umumnya ditemukan pada fosil ikan purba seperti coelacanth dan lungfish, yang tersusun dari beberapa lapisan, yaitu lapisan basal berupa tulang, isopiden yang kompak, dan canclous yang mengandung pembuluh darah untuk menyuplai darah, kemudian dilapisi oleh kosmain yang merupakan bahan non-seluler mirip dentin. Serta lapisan terluar tipis berupa fibrontin. Sisik ini memiliki kemiripan dengan sisik plakoid dan diduga berasal dari fusi sisik tersebut. Namun, pada ikan modern seperti conchlite mengalami modifikasi dengan berkurang atau hilangnya lapisan kosmain sehingga sisiknya menjadi lebih tipis dibandingkan dengan ikan-ikan purba dari kelompok Prosopterygi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sisik cyclod. Sisik cyclod adalah jenis sisik ikan yang berbentuk melingkar atau oval dengan tepi halus, umumnya ditemukan pada ikan telostei seperti salmon, ikan mas, dan bandeng. Sisik ini tipis, fleksibel, dan tersusun dari kolagen dan garam kalsium serta memiliki garis pertumbuhan sirkuli yang dapat digunakan untuk menentukan usia ikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sisik sinoid. Sisik sinoid adalah sisik pada ikan bertulang telostei yang memiliki ciri khas gerigi kecil stenii di bagian belakang seperti sisir, berfungsi untuk perlindungan dan membantu pergerakan di air, serta memiliki struktur yang mirip dengan sisik cycloid, tetapi dengan tepi posterior yang berduri. Contohnya pada ikan Liza vegensis dan ikan Trichogester pectoralis. Jadi kesimpulannya adalah sisik pada reptil dan ikan sama-sama berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi berbeda dalam asal dan strukturnya. Sisik reptil berasal dari epidermis dan bersifat keras serta kering karena mengandung keratin, sehingga membantu mencegah kehilangan air dan melindungi di lingkungan darat. Sementara itu, sisik ikan berasal dari dermis, bersifat lebih tipis, licin, dan fleksibel sehingga membantu mengurangi gesekan air dan mempermudah pergerakan saat berenang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sisik merupakan bentuk adaptasi terhadap habitat, yaitu dari darat pada reptil dan air pada ikan. Melalui peraga yang telah kami tampilkan, kami berharap dapat membantu memahami perbedaan struktur jaringan sisik secara lebih jelas dan visual.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai sisik pada reptil dan ikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami, dan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.